Hai guys, kembali lagi dengan Vira Sakti. Hari ini saya mau sharing resep bolu gulung keju yang enak banget ya guys. Ini bisa dilihat ya guys, tekstur bolunya bener-bener moist. Ini lembut banget. Yang penting teman-teman perhatiin setiap step by stepnya dan juga merek bahan-bahan yang saya pergunakan ya, agar nanti hasilnya bagus, bolunya juga empuk sempurna, rasanya juga enak ya guys. Ayo kita mulai. Pertama, ini bahan-bahan yang dipergunakannya ya. Di sini saya pakai 20 gram gula pasir, 70 gram terigu protein sedang atau segitiga biru, 40 gram minyak goreng ya atau minyak sayur ini. Lalu di sini saya pakai susu cair 60 gram. Lalu di sini saya pakai 1 gram vanila bubuk merek Hammer ya guys, harus merek Hammer. Ini yang nanti bikin bolunya wanginya enak banget. Garam 1 gram dan juga 4 butir telur ayam. Nah ini yang gak kalah penting, saya pakai 10 gram maizena. Kenapa? Dalam setiap pembuatan bolu saya pasti menambahkan maizena. Nah, dengan penambahan maizena ini ya, nanti tekstur bolunya, rongganya bakal kecil-kecil kayak gini ya guys. Bisa dilihat tuh, lembut banget. Juga kalau pakai bikin bolu gulung ditambah maizena, nanti teksturnya jadi lebih lentur ya guys. Nanti gulungnya juga lebih gampang kayak gitu ya guys. Jadi penting ya penggunaan maizena. Nah, lalu ini ada gula pasir yang kedua sebanyak 50 gram. Ini yang nanti kita campur ke putih telur ya guys. Teman-teman jangan lupa like, subscribe video ini dan tekan gambar loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya ada upload video atau tips-tips terbaru lainnya. Langkah pertama ini kita siapkan dulu loyangnya ya guys. Dalam setiap pembuatan bolu perlu diperhatikan ya guys. Jadi pertama kita siapin bahan-bahan udah siap. Ini loyangnya bisa kita oles dulu kayak gini ya guys. Setelah dioles kita taruh kertas roti di bagian dasarnya cukup ya. Nah kayak gini. Setelah kita taruh kertas roti di bagian dasarnya, kita oles lagi mentega atau margarin atau olex boleh di bagian atas kertas roti biar nanti jadi bolunya nggak ada yang nempel, bagus ya ketika dilepas, jadi nanti mulus bolunya. Nah kalau loyangnya udah siap kayak gini, kita bisa nyalain ovennya. Atur suhu ovennya di suhu atas bawah 150 derajat celcius. Jadi nanti ketika adonan siap, ovennya udah panas, kita bisa langsung masukin nih guys. Nah kalau udah ini bowlnya juga kita pastikan gak ada air atau minyak yang tersisa. Untuk pengocokan putih telur dipastikan wadah yang dipakainya betul-betul sudah bersih ya guys. Karena banyak juga yang kita ngocok telur kok hasilnya ngembangnya gak bagus. Nah ini mungkin juga pengaruh dari wadahnya, tempatnya kurang bersih atau ada air ya. Nah ini kita pisahkan ya putih telur dan juga kuning telurnya. Bisa dilihat ya guys, telurnya juga harus dipilih yang betul-betul segar. Kalau telur yang segar, bagian putihnya masih kental kayak gitu ya guys. Jadi nanti ngembangnya juga pasti bagus. Kalau telur yang encer, kita pakai buat bikin bolu, hasil bolunya nanti kurang bagus, baunya juga lebih amis. Bisa dilihat tuh guys, masih kental gitu ya. Nah ini berarti telurnya masih fresh. Jadi teman-teman ngomong ke penjual telur ya, minta telur yang fresh, yang baru. Kalau untuk bikin bolu wajib harus telur yang baru, yang fresh ya teman-teman. Nah setelah putih telur dan kuning telurnya kita pisahkan gini, ini kita masukin ya teman-teman gula pasirnya sebanyak 20 gram ke dalam kuning telur. Ini kita aduk pakai balon Wix kayak gini ya, kita aduk sampai rata. Kalau diaduknya nggak usah terlalu lama juga nggak masalah teman-teman, sampai gulanya larut aja. Lalu kita masukin ini minyak gorengnya, kita campurkan, juga susu cairnya kita masukkan, kita aduk rata. Nah ini vanila bubuk Hammernya ya, kita masukin juga. Lalu ini kita ayak ya bahan keringnya, terigu dan maizenanya kita saring, kita ayak dulu. Ini menghindari bahan-bahan nanti yang menggumpal ya, bahan keringnya supaya nanti nggak ada yang menggumpal. Nah ini udah kita saring, kita aduk dulu sampai rata. Setelah rata kita masukkan juga, jangan lupa tadi maizenanya yang sebanyak 10 gram ya teman-teman. Nah ini kita masukkan maizenanya, kita aduk juga sampai semuanya betul-betul rata, tidak ada yang menggumpal ya teman-teman.
Nah, kalau udah rata gini, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita kocok dulu putih telurnya ya. Ini kita kocok putih telurnya. Di sini saya pakai mixer, standing mixer. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya standing mixer, boleh pakai mixer tangan yang biasa juga nggak apa-apa, sama aja ya. Pakai balon whisk gitu. Kita atur speednya, kecepatan sedang ya teman-teman. Kalau teman-teman yang pakai hand mixer juga sama, jangan pakai kecepatan tinggi ya, karena kalau kita pakai kecepatan tinggi, otomatis nanti bubble-nya udara dalam putih telurnya tuh besar-besar, tekstur bolunya nanti nggak akan bagus ya. Kita pakai kecepatan sedang. Setelah dia mulai ada keluar busa kayak gini, kita bisa tambahin garamnya ya, 1 gram garam, karena ini garam membantu menstabilkan putih telurnya ya. Jadi putih telurnya nanti diaduk lebih stabil, konsistensinya lebih stabil ya teman-teman. Nah, setelah masuk garam, ini kita bisa masukkan secara bertahap ya gula pasirnya tadi. Gula pasir yang 50 gram ya teman-teman, ini kita masukin secara bertahap. Kita masukkan dulu sepertiganya, ini kita aduk, kita lihat dulu. Nanti ketika udah mulai lembut adonan putih telurnya, kita masukkan lagi sepertiganya. Jadi dibagi 3 ya, bertahap sebanyak 3 kali memasukkan gula pasirnya. Nah, ini kita cek dulu ya putih telurnya apakah udah cukup kekentalannya. Ini kita bisa ambil sedikit pakai spatula, kita balikin. Nah, kita balikin gini. Kalau kita goyang-goyang, tidak ada lagi putih telur yang jatuh. Nah, berarti ini udah siap ya teman-teman. Udah cukup, kakunya udah cukup. Udah siap untuk kita campur ke kuning telur ya. Nah, ini kita pancing dulu ya teman-teman. Kita ambil sebagian dulu putih telurnya, nggak usah terlalu banyak, supaya nanti teksturnya agak mirip ya teman-teman. Karena yang satu kan teksturnya kental banget, yang satu kan foamy banget. Ini kita campur dulu sedikit supaya teksturnya agak mirip gitu. Jadi nanti ngaduknya juga nggak terlalu perlu ngaduk terlalu lama, dia lebih cepat kecampur ratanya ya. Ini kita aduk asal dulu nggak apa-apa. Nah, kalau udah ini putih telurnya, kita ratain dulu bagian atasnya supaya nanti nggak ada yang ngegumpalnya ya putih telurnya. Kita ratain dulu pakai spatula kayak gini. Kalau udah rata, ini kita bisa tumpahin semuanya ya ke adonan yang kuning telur tadi. Nah, ini kita tumpahin semuanya kayak gini ya teman-teman. Nah, lalu kalau udah ini kita aduk lipat pakai spatula ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat cara ngaduknya ya. Kita ambil adonan dari bagian dasar, lalu kita putar spatulanya, kita masukkan ke bagian dasar lagi, kita putar lagi ke bagian dasar. Nah, ini namanya aduk lipat, jadi kayak mendayung ya teman-teman. Nah, ini nggak boleh terlalu banyak diaduk ya teman-teman, nanti ngembangnya nggak sempurna kalau terlalu banyak diaduk. Asal udah rata, langsung kita bisa pindahin ke loyang yang tadi udah di awal kita siapin, udah dioles pakai margarin ya. Kita kasih kertas roti loyangnya, kita oles margarin, lalu ini kita ratain adonannya di loyang. Nah, diratain gini aja ya teman-teman. Harus adonannya masih kental kayak gini ya. Kalau adonannya dia encer, otomatis nanti nggak akan ngembang bagus, berarti itu gagal. Kalau dia masih kental gini, nah ini nanti bagus, ngembangnya nanti jadi sempurna ya. Nah, lalu ini kita lempar gini supaya nanti udaranya yang di bawah naik ke atas ya, jadi nggak ada bubble yang gede-gede. Nah, ini kita oven selama 35 menit sampai 45 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini setelah 40 menit kita bisa angkat ya. Kalau teman-teman yang nggak yakin, boleh tusuk di bagian tengah, masih ada adonan yang nempel nggak? Kalau udah nggak ada yang nempel, ini bisa kita angkat. Kita angkat, kita tiriskan sebentar. Lalu ini kita seset bagian pinggir loyangnya ya teman-teman. Tuh, dilihat diseset gitu ya. Ini memastikan supaya nanti dibalikin adonannya mulus, nggak ada yang nempel di loyang ya. Lalu kita balikan di atas kertas roti kayak gitu ya teman-teman. Kita buka. Ini kertas roti yang nempel di bagian dasarnya kita lepasin. Nah, ini kita lepasin perlahan-lahan kertas rotinya ya teman-teman. Kalau udah lepas kayak gini, ini bisa langsung kita gulung. Bolunya masih dalam kondisi panas-panas hangat. Asal bisa udah mulai dipegang, langsung digulung dulu ya teman-teman kayak gini. Nah, ini salah satu triknya. Penjual bolu-bolu gulung biasanya ngelakuinnya kayak gini ya teman-teman.
Jadi setelah keluar dari loyang, tunggu sebentar, hangat-hangat panas-panas, langsung digulung. Udah digulung, kita biarin dulu ini sampai si bolunya ngeset. Nah kalau udah ngeset, bisa kita buka lagi kayak gini, baru kita mulai isi ya. Ketika kalau mau diisi krim, tunggu bolunya sampai dingin. Dibukanya pelan-pelan ya teman-teman. Jadi lakuinnya pelan-pelan supaya nanti bolunya nggak ada yang retak. Nah ini kita buka lagi kayak gini. Ini kita bisa mulai isi pakai krim atau pakai sole atau pakai apapun sesuai dengan selera teman-teman ya. Di sini karena saya bikin yang keju, saya isi pakai krim. Pakai krim dioles gini, nanti kita parutan keju kita kasih juga biar enak. Nah buat teman-teman yang belum punya resep krim kocok kayak gini, saya pernah ya di video sebelumnya saya pernah sharing resep cara bikin krim kocok yang enak, mudah dibuat, juga nanti hasilnya nggak ngendal. Ini krimnya enak banget, biasa saya pakai buat olesan bolu, buat roti bisa, atau buat bikin bolu ulang tahun juga ini enak banget ya. Jadi teman-teman bisa cek, nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Nah ini kita taruh krimnya agak lebih banyak pada bagian awal, nanti kita ngegulung di ujungnya. Ini yang paling awal nanti kita gulung, supaya nanti kalau dipotong tuh bagian tengahnya lebih tebal, ke bagian bawahnya lebih tipis krimnya. Ini bagian yang awalnya kita tambahin krim agak lebih banyak kayak gini ya guys, bisa dilihat ya teman-teman tuh. Nah kalau udah lebih tebal gini, kita ratain dulu supaya nanti bagus. Nah, kalau udah, kita bisa parutin keju langsung di atasnya ya. Kita langsung aja parut keju. Kalau di sini saya pakai kejunya pakai keju Anchor. Menurut saya keju Anchor lebih enak ya, dia lebih lembut kejunya, juga nggak terlalu asin. Tapi sesuai selera teman-teman, kalau mau pakai Kraft boleh, kalau mau yang ekonomis pakai Win Cheese juga boleh ya. Itu sesuai selera. Nah kalau udah kita gulung kayak gini ya teman-teman. Nah lalu bisa kita padatin, lihat cara madatinnya ya teman-teman. Kita tinggal tekan-tekan ke bagian dalam supaya bolunya padat, nanti nggak cepat ngebuka lagi, bulatnya juga bagus sempurna ya. Kita padatin kayak gitu. Kalau teman-teman yang nggak punya scraper yang kayak tadi saya pakai, bisa pakai penggaris panjang ya, tinggal ditekan ke dalam, tekannya pelan-pelan ya teman-teman. Nah karena saya bikin yang gondrong, ini kita oles lagi pakai krimnya. Kita oles semuanya bagian atas pakai krim sampai rata kayak gini ya. Nah kalau udah rata, kita bisa parut kejunya. Karena saya nggak punya parutan keju gondrong, saya pakai parutan keju biasa. Tapi bisa pakai parutan keju biasa juga. Teman-teman lihat aja caranya, nanti saya jelasin ya. Nah gitu, kita pegang kejunya di bagian bawah, kita tarik parutannya di bagian atas, jadi dibalik ya. Biasanya kalau marut kan kejunya di atas, parutan di bawah. Kalau ini enggak, kita balikin. Kita simpen kejunya di bagian bawah parutan, lalu kita tarik parutan. Nah ini hasilnya nanti panjang-panjang kayak gini. Tuh, jadi bagus ya teman-teman. Wow, good idea. Jadi nggak perlu pakai parutan keju gondrong juga sebenarnya bisa. Tapi kalau teman-teman yang punya parutan keju gondrong, boleh dipakai ya. Hasilnya juga nanti lebih cantik, lebih mempermudah. Tapi karena saya nggak punya, ternyata pakai parutan yang gini juga masih oke ya. Kejunya masih terlihat panjang-panjang kayak gini ya teman-teman. Nah kalau udah, kita bisa coba ya, kita potong tuh. Lihat teman-teman, teksturnya bagus banget, lembut banget. Tuh. Cantik banget, moist juga lembut. Ini tadi karena pakai mesinnya juga jadi lentur ya. Gulungannya juga sempurna bulatnya. Jadi teman-teman selamat mencoba ya, ikutin setiap step by stepnya supaya berhasil ya teman-teman. Ini resepnya layak jual ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi cari resep bolu gulung, yang mau jualan atau emang buat makan sendiri, boleh dicoba resepnya. Ini saya coba juga tekan bolunya, dia balik lagi membal ya. Berarti ini bagus, bolunya moistnya bagus ya, sempurna. Juga dimakannya tuh nggak sesek, dia enak banget. Tuh teksturnya lembut banget ya, bisa dilihat teman-teman. Selamat mencoba ya resepnya teman-teman, semoga berhasil dan juga semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, juga subscribe video ini supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya ada upload video atau tips terbaru lainnya. Thank you for watching.